Jadi tidak mengenal siang atau malam, itu terus bergelut sama musik gitu. Jadi tidak tahu apa itu waktunya ibadah, itu tidak tahu, bahkan tidak tahu bagaimana sholat berjamaah itu tidak tahu. Tidak kenal sama sekali apa itu sholat, apa itu ibadah-ibadah yang lain, tidak kenal. Soalnya tertutup telinga itu sama alunan-alunan lagu yang gak karuan lah kalau sekarang gitu. Alhamdulillah kalau dituntun sama Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kita bakal dituntun ke jalan yang lurus. Dulu saya orangnya tidak kenal sholat, apa itu sholat, tidak kenal. Terus kegiatan saya sehari-hari itu dari siang sampai malam itu kegiatannya cuman main musik, terus musik yang digeluti. Jadi tidak tahu waktu sholat, apa itu waktu sholat, waktu Jumatan juga kalau dulu gak tahu gitu. Saya berkecimpung di dunia kesenian itu dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu udah ikut-ikut sama orang untuk ikut di dunia seni lah kalau itu. Jadi tidak mengenal siang atau malam, itu terus bergelut sama musik gitu. Jadi tidak tahu apa itu waktunya ibadah, itu tidak tahu, bahkan sampai SMP, sampai tamat SMP itu tidak tahu bagaimana sholat berjamaah, itu tidak tahu. Jadi pas waktu adzan tiba itu saya masuk ke masjid itu, jadi nggak nunggu orang lain, itu langsung sholat aja. Kirain sholat itu udah adzan langsung sholat, padahal kan nunggu orang lain dulu gitu. Jadi tidak tahu bagaimana cara sholat berjamaah, tidak tahu gitu. Untuk hal-hal yang berbau keagamaan itu gelap saja, tidak tahu. Yang penting jalan aja di kesenian gitu. Banyak cewek-cewek, sampai mengiringi cewek-cewek biduan-biduan yang nggak pakai busana lah gitu. Dari dulu itu sampai tidak kenal sama sekali apa itu sholat, apa itu ibadah-ibadah yang lain, tidak kenal. Soalnya tertutup telinga itu sama alunan-alunan lagu yang gak karuan lah kalau sekarang gitu. Tapi semenjak itu sehari saya itu biasa kan jualan keliling. Jadi jualan keliling itu dari dulu saya suka denger radio. Dari kecil juga suka denger radio, suka yang golek. Kalau di Sunda itu jaipongan, dangdut. Dan pindah ke Purwakarta 2004 kalau nggak salah. Sudah punya anak satu, pindah ke Purwakarta. Sambil jualan itu puter-puter lah radio. Nah, ketemu radio Asidik. Ada dakwah gitu. Lama-lama mendengarkan, tapi awal mulanya menolak gitu. Kenapa menolak? Kok Ustadz itu menerangkan itu kayak berseberangan sama sehari-hari saya yang dilakukan gitu. Wah, ini mau gimana dakwah teh? Asa beda gitu. Perasaan jauh sampai 3 bulan, 5 bulan itu terus mendengarkan. Loh kok lama-lama Ustadz menerangkan Al-Quran itu, lalu saya dibuka, apa benar ini dari Quran? Kata Ustadz, Quran. Dari dulu juga belum tahu Quran itu apa, belum tahu, cuman baca aja, artinya kan nggak tahu. Paling semua juga sama lah begitu. Kalau sebelum mengenal kajian dari MTA paling sama lah gitu. Apa artinya Quran itu? Ya buat dikaji, bukan buat untuk yang mati, katanya gitu. Lama-lama mendengarkan kok cocok gitu. Menurut saya cocok sama pikiran saya, menurut saya itu. Jadi Ustadz menerangkan Al-Quran itu kok cocok gitu.
Jadi timbal baliknya dulu saya tidak tahu sholat, apa itu ibadah. Semenjak dengar Ustadz menceramahkan hal-hal keagamaan, alhamdulillah gitu. Jadi tahu sholat gimana kalau ditinggalkan, puasa gimana kalau ditinggalkan. Alhamdulillah semenjak mendengar radio Asidik kalau di Purwakarta, alhamdulillah bisa tahulah hukum-hukum tentang agama Islam. Untuk kedepannya harapan untuk saya mudah-mudahan dalam melaksanakan kehidupan ini, alhamdulillah kalau dituntun sama Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kita bakal dituntun ke jalan yang lurus. Khususnya untuk saya, umumnya untuk yang belum punya hidayah, diberi hidayah oleh Allah untuk mengenal Quran dan Sunnah. Saya Herman dari Purwakarta, Jawa Barat untuk Titik Balik Persada FM.